Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-25 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Matius, pasal 24 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Mari kita simak dengan baik. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah menonton film Titanic yang berkisah tentang sebuah kapal pesiar yang super canggih di zamannya. Kapten kapal dan pembuatnya mengklaim bahwa kapal itulah kapal yang paling sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Hanya beberapa hari setelah pelayaran perdananya, kapal itu hancur karena menabrak karang. Semua orang yang mendengarnya tidak percaya. Mimpi kali ya, kata mereka. Kok kapal super canggih dan super mewah bisa karam karena karang? Tetapi itulah realita. Saudaraku, di Nats ini, murid-murid Yesus sangat mengagumi bait Allah yang menjadi salah satu keajaiban dunia di zaman itu. Tetapi apa kata Yesus tentang itu? Sangat mengejutkan. Dikatakan, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 2. Dan itu terjadi tahun 70 ketika Yerusalem jatuh ke tangan musuh dan di bumi hanguskan. Saudaraku, nubuatan Yesus ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang terindah di dunia ini pun akan hancur. Yaitu ketika Yesus akan datang kedua kali. Dan itu akan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Itulah seruan minggu akhir tahun gerejawi yang akan kita rayakan minggu depan ini. Agar kita jangan mau terikat, apalagi jangan mau mempertuhankan dunia yang ada sekarang. Karena sifatnya hanyalah sementara. Holan parlape-lapean sabindo portibion, kata orang Batak. Tetapi marilah kita hanya berharap akan bumi dan langit yang baru, yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus pada hari kedatangannya kedua kali. Kapan itu terjadi, tidak ada yang tahu. Tidak perlu menghitung-hitung. Yang perlu adalah waspadalah, siagalah, tagamma. Saudaraku, mendengar perkataan itu, beberapa murid Yesus penasaran, lalu bertanya kepada Yesus, bila manakah dan apakah tandanya itu akan terjadi? Ayat 3b. Memang topik tentang akhir zaman ini sangat diminati dan paling banyak menjadi topik perdebatan. Tetapi juga merupakan hal yang sangat sulit dipahami. Jawaban Tuhan Yesus di sini bukan hanya nubuatannya tentang kehancuran Yerusalem, tetapi juga pengajaran Yesus untuk mengingatkan dan mempersiapkan kita menghadapi akhir zaman. Pertama, di ayat 6 dan 11, Yesus menubuatkan bahwa akan datang penyesat yang memakai nama Yesus dan menyebut dirinya sebagai Mesias, dan mereka memiliki kemampuan melakukan banyak mujizat. Ini terjadi di kalangan Yahudi sekitar tahun 66, dengan munculnya orang yang mengaku diri sebagai Mesias, dan mereka memimpin gerakan pemberontakan melawan kekaisaran Romawi, seperti Tadeus. Dan di zaman modern kita ini juga, banyak muncul nabi palsu. Mereka bisa berlagak menjadi pendeta atau menyebut diri hamba Tuhan. Tetapi ajarannya benar-benar ajaran iblis.
atau para dukun yang selalu mengutip ayat-ayat Alkitab, padahal dia adalah suruhan iblis. Dan tidak sedikit orang yang terjerat di sana karena sering sangat sulit membedakan itu benar atau salah. Dan saudaraku, itu terjadi hampir di sepanjang masa. Di zaman perjanjian lama ada nabi-nabi palsu. Juga di jemaat mula-mula. Di abad yang lalu mungkin kita masih ingat nama David Kores. Kita masih ingat David Moses dengan kelompoknya Children of God, dengan sekte Family Love yang beribadah dengan melakukan seks bebas. Kita masih ingat si Jim Jones dengan sekte Jones-nya yang memaksa semua jemaatnya bunuh diri rame-rame. Kita masih ingat juga tentang Mangapin Sibuya di Bandung dengan sekte hari kiamatnya. Dan kebanyakan ini tentang akhir zaman. Sekitar tahun 2007 lalu, seorang pendeta bernama Jose Luis de Jesus Miranda dari Puerto Rico memproklamirkan diri sebagai penjelmaan Yesus Kristus. Dia mengajarkan tidak ada yang salah di mata Tuhan. Tidak ada setan, tidak ada dosa. Artinya tidak akan ada penghakiman kelak. Sehingga setiap orang bisa bebas berbuat dosa tanpa perlu merasa takut. Dan belakangan ini ada yang menyebut dirinya Kristen progresif. Ada juga ajaran, ada juga kelompok Kristen yang nabi palsu yang datang dari Korea Selatan. Saudara-saudaraku, Alkitab kita terus-menerus mengingatkan, waspadalah terhadap nabi-nabi, terhadap pengajar-pengajar palsu. Di Matius 7 ayat 15-20, Yesus memberi cara menguji apakah mereka palsu atau tidak, yaitu lihat dari buahnya dan lihat dari cara hidup atau perilaku serta motivasi mereka. Selanjutnya saudaraku, di ayat 9-10 Yesus mengatakan bahwa pengikut setia Tuhan Yesus akan diserahkan seperti penjahat yang tertangkap diserahkan kepada polisi. Murid Yesus juga akan diserahkan untuk dianiaya, untuk dipenjarakan, dihadapkan ke pengadilan, dibenci semua orang, bahkan dibunuh. Bukan karena mereka berbuat jahat, tetapi hanya karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayat 9b. Dan itu saudaraku sudah terjadi sejak berdirinya gereja mula-mula di dunia. Namun eskalasinya akan jauh meningkat menjelang akhir zaman. Penindasan seperti itu sangat potensial membuat banyak orang Kristen menjadi murtad. Saudara-saudaraku, Yesus di sini bukan sedang menakut-nakuti kita, bukan. Tetapi Yesus mau mempersiapkan kita menghadapi realita. Yesus menubuatkannya supaya kita tidak lagi terkejut bila itu benar-benar terjadi. Karena kemudian di ayat 14, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang menjadi pegangan yang kokoh bagi kita. Yesus mengatakan, gunakanlah masa penganiayaan itu sebagai kesempatan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Hal serupa sudah dilakukan para murid, para rasul dan murid-murid Yesus. Seperti yang bisa kita baca di kitab rasul-rasul itu. Juga dilakukan para martir sepanjang abad. Karena itu saudaraku, jangan takut walau dipaksa, jangan murtad. Tetapi ingatlah, itulah kesempatan kita untuk meyakinkan semua orang bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang sejati yang mau menyelamatkan mereka asal mereka mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ingatlah, kondisi penindasan bukanlah saat untuk bersembunyi atau diam, tetapi justru adalah kesempatan untuk maju memberitakan Injil. Para penyiksa-penyiksa orang Kristen itu adalah ladang yang dipersiapkan Tuhan bagi kita untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus kepada mereka. Dalam sejarah gereja, tidak sedikit orang yang menjadi bertobat setelah mereka mendengarkan kesaksian para martir seperti itu. Kita baca bandingkan misalnya di Kisah
Rasul 8 ayat 1-4. Karena itu pemberitaan Injil harus terus berjalan, baik atau tidak baik waktunya. Terutama ketika terjadi penindasan atau penghambatan. Tidak boleh berhenti memberitakan Injil hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan selanjutnya saudaraku, Yesus mengatakan bahwa sebelum hari kedatangan Yesus kedua kalinya itu, kedurhakaan akan makin bertambah dan kasih akan semakin dingin, ayat 12. Manusia akan semakin bejat, berperilaku tidak senonoh, tidak mengindahkan etika dan moral. Pornografi, kejahatan, penyimpangan seksual, peredaran obat-obat terlarang yang semakin masif, pembunuhan sadis tak berperi kemanusiaan menjadi tontonan sehari-hari. Bandingkan Yehezkiel 7 ayat 10 hingga 11. Semuanya itu akan membuat kasih semakin dingin, bahkan akan berada di bawah titik nol. Orang akan semakin mengasihi dirinya sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Yang menonjol adalah egonya, akunya, sehingga terjadilah homo homini lupus. Manusia menjadi serigala, memangsa sesamanya manusia. Banyak orang memperkaya diri sendiri dengan menjerumuskan orang lain, seperti penjual narkotika dengan judi online, investasi bodong, dan lain-lain. Bahkan dengan kemajuan alat komunikasi digital dan virtual sekarang ini, hubungan manusia semakin dingin. Komunikasinya sangat lancar, tetapi hubungan personalnya sangat dingin. Orang-orang seperti ini akan menerima hukuman berat di hari penghakiman itu. Saudaraku, itulah yang harus kita cermati. Sebagai orang percaya, kita harus semakin hari semakin menunjukkan kasih mesra, kasih persaudaraan, membagikan kasih Tuhan Yesus yang telah mau mati karena kasihnya akan kita. Yohanes 3 ayat 16. Orang Kristen harus hadir menjadi pengingat dan penghangat agar kasih manusia semakin hari semakin memuncak. Karena itu, dari semuanya kejadian itu saudaraku, satu hal yang diminta oleh Tuhan Yesus dari kita, yaitu bertahanlah sampai kesudahannya. Ayat 13a. Setialah sampai akhir. Karena hanya yang setia sampai akhirlah yang akan selamat, yang akan lolos dari penghakiman dan hukuman, yang akan menerima mahkota kehidupan, yaitu hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga kekalnya. Wahyu 2 ayat 10. Walau kita akan menderita karena iman kita, saudaraku, jangan goyah. Ingatlah akan kemuliaan dan harta sorgawi yang telah disediakan Tuhan Yesus bagimu di sorganya yang tak terhingga indahnya itu. Kita akan bisa bertahan dalam kesetiaan bila kita benar-benar percaya bahwa penderitaan di dunia karena nama Tuhan Yesus ini tidaklah seberapa dibanding kemuliaan sorgawi yang akan diberikan kepada orang yang bertahan sampai akhir. Saudaraku yang setia mengikuti Tuhan Yesus, minggu depan ini kita akan tiba di akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan hari ini kita diingatkan, semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara dan akan hancur binasa. Karena itu, janganlah mau terikat dengan semuanya yang fana itu. Tetapi marilah kita mencari harta yang kekal, yang baka, selama-lamanya, yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Walau kita harus menderita karena nama Yesus, saudaraku, tetaplah setia. Bertahanlah sampai kesudahannya, supaya kita selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua yang ada di dunia ini akan binasa. Kuatkan kami agar kami tidak mau terikat dengan yang akan binasa ini. Tetapi kuatkan kami untuk mencari harta kekal dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga di hari penghakiman kelak kami akan menerima hidup kekal. Kuatkan kami ya Tuhan,
agar kami tetap setia beriman kepada Yesus hingga akhir hidup kami, walau kami harus menghadapi siksaan karena nama Yesus. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami umat-Mu ini dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu. Hanya penyertaan-Mu lah yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit dan menguatkan mereka yang lemah, yang mempunyai pergumulan dan beban-beban berat. Kami percaya Engkau akan memberkati keluarga kami, studi kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Ya Tuhan Raja Gereja, kami memohon, berkatilah persiapan gereja-Mu HKBP yang akan menyelenggarakan sinode godang di awal bulan Desember yang akan datang untuk memilih pimpinan HKBP yang baru. Biarlah Roh-Mu yang menuntun semua hati sinodisten, sehingga sinode itu berjalan dalam kehendak-Mu, bukan dalam kehendak manusia. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan persekutuan gereja-gereja Indonesia yang baru terpilih, agar melalui mereka kesatuan kami sebagai tubuh Kristus di Indonesia ini semakin kokoh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.